Hayo, siapa di sini yang sering sakit gigi? Lumayan banyak juga ya. Jadi, sakit gigi adalah kondisi di mana gigi kamu biasanya mengalami infeksi. Tapi paling sering itu karena gigi berlubang. Dan masalah yang sering terjadi ini bisa menyerang siapapun mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rasa sakitnya yang khas membuat kita langsung lemas dan tidak mood untuk beraktivitas sehari-hari. Hari ini, yuk kita bahas tentang pengetahuan sakit gigi karena gigi berlubang dan cara mengobatinya. Bersama saya Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Jadi gigi berlubang adalah kondisi gigi yang rusak akibat terkikisnya lapisan terluar dari gigi atau enamel. Nah, kondisi ini disebabkan oleh penumpukan bakteri di mulut akibat sering mengkonsumsi makanan yang manis dan kebersihan dari area mulut dan gigi. Nah, untuk gigi berlubang tadi sebenarnya bisa menjangkiti siapapun ya, baik anak-anak, dewasa, ataupun lansia bahkan yang giginya biasanya sudah mulai tanggal. Tapi untuk anak-anak lebih sering terjadi karena kebiasaan makan yang tidak baik, seperti tidak menyikat gigi setelah makan, atau mengemut makanan, makan makanan yang manis dan tinggi gula, tentunya akan menyebabkan makanan tersisa di gigi menjadi lengket sehingga tidak bisa dibersihkan dengan baik, lalu enamel yang terkikis atau berlubang tadi akan menyebabkan penumpukan makanan masuk ke dalam lubang tersebut dan menyebabkan infeksi atau peradangan di area sekitar gigi dan gusi. Nah, apabila teman-teman sudah makan atau mengkonsumsi makanan manis, harus rajin sikat gigi ya, karena jika tidak akan ada timbunan bakteri. Karena selain kamu yang suka makanan manis, bakteri juga menyukai makanan-makanan manis yang mengandung gula. Nah, apabila tidak dibersihkan dengan baik, gula tadi yang menempel tadi akan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri di dalam gigi kamu. Beberapa hal yang membuat seseorang mengalami resiko mengalami gigi berlubang yaitu yang pertama tentunya jarang menyikat gigi atau sikat gigi di waktu yang kurang tepat. Jarang membersihkan gigi setelah makan, kemudian juga tidak menggunakan pasta gigi atau obat kumur yang mengandung fluoride. Kemudian terlalu banyak konsumsi makanan dan minuman manis atau minuman asam, seperti minuman bersoda. Nah, kemudian pasien-pasien yang menderita penyakit reflux asam lambung atau GERD itu juga bisa menjadi lebih rentan untuk terjadinya kerusakan pada area gigi. Dan mulut kering itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Pasien-pasien lansia atau usia lanjut juga menjadi lebih rentan karena enamel giginya biasanya mulai menipis dan produksi air liur berkurang sehingga hygiene atau kebersihan dari rongga mulut menjadi kurang terjaga. Kemudian pasien yang rutin mengkonsumsi obat-obatan seperti suplemen atau produk lain yang mengandung gula tinggi. Sama ya seperti tadi bahwa tumpukan gula yang tidak dibersihkan dengan baik akan menjadi sumber perkembangbiakan dari bakteri. Kemudian juga bisa merusak enamel gigi apabila gula tadi melekat dan tidak dibersihkan dengan baik. Nah, gigi berlubang dapat menyebabkan beberapa komplikasi jika tidak ditangani dengan baik dan tidak diobati dengan tepat. Yang pertama yaitu nyeri gigi yang berlangsung terus-menerus. Seperti yang teman-teman tahu, nyeri gigi itu luar biasa ya, sangat menyakitkan tentunya. Nah, teman-teman juga bisa jadi sulit mengunyah makanan, kemudian terjadi bengkak, atau bahkan bisa muncul nanah atau abses yang terjadi di sekitar gigi yang berlubang. Gigi yang patah atau tanggal karena tadi giginya tidak kuat ya, karena sudah ada keropos atau gigi berlubang tadi. Polipulpa akibat gigi yang berlubang yang teriritasi sehingga muncul daging di area gigi berlubang tadi. Kemudian abses gigi yang bisa memicu penyakit berbahaya lainnya seperti sepsis apabila infeksinya sudah meluas ke peredaran darah. Kemudian gigi berlubang yang tidak ditata laksana dengan baik juga bisa menimbulkan gangren pada gigi. Giginya menjadi rusak, kehitaman, dan sudah tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga harus dilakukan pencabutan. Tentunya hal tersebut bisa ditata laksana dengan konsultasi ke dokter gigi terlebih dahulu agar mengetahui apa sih terapi selanjutnya yang tepat atau tindakan yang tepat untuk menangani permasalahan gigi kamu.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah gigi berlubang. Yang pertama, kurangi kebiasaan mengemil yang memiliki kandungan gula tinggi. Konsumsi makanan-makanan yang manis atau bahkan makanan yang asam itu bisa menyebabkan lubang menjadi lebih mudah terbentuk, seperti permen, minuman ringan, atau makanan-makanan olahan yang mengandung gula dengan kadar yang tinggi. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, tapi teman-teman harus ingat, waktu untuk melakukan sikat gigi juga harus tepat. Yang pertama yaitu adalah setelah makan dan sebelum tidur tentunya. Apabila teman-teman konsumsi makanan kemudian tidak menyikat gigi dengan baik, makanan yang terendap tadi bisa menempel di gigi dan memungkinkan untuk timbulnya perkembangbiakan bakteri sehingga menyebabkan infeksi pada gigi kamu. Jadi ingat ya, gosok gigi minimal 2 kali sehari tapi harus di waktu yang tepat, setelah makan dan sebelum tidur. Membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi setidaknya minimal 1 kali sehari, membersihkan area lidah, kemudian juga membersihkan area organ mulut secara keseluruhan, dan kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Nah, selain langkah pencegahan tadi, kamu juga bisa disarankan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman berikut untuk menjaga kesehatan gigi. Seperti apa sih? Buah-buahan, makanan yang kaya serat, kemudian makanan yang tinggi kalsium. Jangan lupa untuk selalu konsumsi air putih setelah makan ya. Dan minum-minuman yang mengandung fluoride, itu juga bisa membantu untuk mencegah gigi berlubang. Obat pereda nyeri untuk sakit gigi dapat membantu untuk sementara meredakan rasa nyeri sebelum kamu mendapatkan perawatan yang lebih dalam oleh dokter gigi. Nah, beberapa jenis obat yang umum digunakan untuk mengatasi sakit gigi seperti obat analgesik ibuprofen atau juga obat paracetamol untuk meredakan rasa nyeri. Nah, biasa juga dokter meresepkan antibiotik jika sakit giginya disebabkan oleh infeksi bakteri atau sudah terjadi pembengkakan di gusi. Ini biasanya digunakan untuk beberapa infeksi gigi yang berat. Nah, bisa juga diberikan kortikosteroid untuk mengurangi peradangan. Nah, dokter gigi biasanya meresepkan kortikosteroid untuk mengurangi proses peradangan atau inflamasi yang ada di area gusi tadi. Obat pereda nyeri biasanya hanya bantuan sementara ya, tapi kamu harus tetap mendatangi ke dokter gigi agar dapat diagnosa yang tepat dan akurat dengan penanganan yang tepat pula. Karena dengan kamu mengetahui penyebab sakit gigimu, tentunya penanganan pun akan lebih spesifik dan tepat tentunya. Mitos ya, jadi menyikat gigi sebenarnya bukan asal kuat, tapi yang penting tepat. Dan apabila kamu menyikat gigi terlalu kencang, itu bukannya akan membersihkan, tapi hanya akan mengikis lapisan dari gigi kamu, dan juga tentunya akan membuat sikat gigimu menjadi mudah rusak dan jadi harus sering ganti sikat gigi. Sikat gigi yang tepat agar bisa mengeluarkan kotoran makanan dari dalam gigi, supaya gigi kamu bersih dari sisa-sisa makanan yang ada dan terhindar dari sakit gigi. Dan ukuran sikat gigi juga harus proporsional ya, disesuaikan dengan area mulut. Untuk anak-anak tentunya harus menggunakan sikat gigi yang ukurannya kecil agar bisa menjangkau semua area mulut. Dan untuk dewasa bisa disesuaikan dengan ukuran rongga mulutnya. Apabila rongga mulutnya kecil dan susah untuk menggapai area belakang gigi, tentunya bisa digunakan sikat gigi yang ukurannya lebih kecil. Nah, selain menyikat gigi dengan cara yang benar dan juga ukuran yang tepat, teman-teman juga bisa membersihkan area gigi dan mulut dengan peralatan lain seperti sikat lidah. Nah, lidah ini juga bisa menimbun bakteri atau makanan-makanan sisa ya. Kemudian jangan lupa kumur-kumur untuk memastikan bahwa tidak ada makanan yang tersisa di dalam mulut. Juga bisa menggunakan benang gigi agar mempermudah untuk membersihkan sela-sela gigi. Ingat ya, sakit gigi karena gigi berlubang tidak boleh dibiarkan dan ditoleransi. Harus segera dideteksi dan segeralah konsultasikan hal tersebut ke dokter gigi untuk mendapatkan perawatan yang tepat untuk kondisi kamu. Jangan lupa ya untuk subscribe dan berikan like dan juga komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!